Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Noob Player TV. Ini adalah rangkuman anime Platinum End. Di sebuah sekolah, seorang murid bernama Takeshi terlihat sangat murung. Karena kehidupannya yang tidak bahagia, ia pun memutuskan untuk menghabisi dirinya sendiri. Namun ketika melompat, ia terkejut karena kesadarannya masih ada. Saat tersadar sepenuhnya, ia pun melihat kalau dirinya sedang digendong oleh seorang malaikat. Takeshi lalu mempertanyakan apa yang telah terjadi kepadanya. Malaikat tersebut yang bernama Nase kemudian menjelaskan bahwa ia sudah menangkap Takeshi sebelum ia terjatuh ke bawah sehingga Takeshi belum mati. Ia juga adalah seorang malaikat yang datang untuk membahagiakan Takeshi. Takeshi pun mengatakan agar Nase sebaiknya menurunkannya saja karena walau bagaimanapun ia sudah menyerah dengan kehidupannya. Nase kemudian menurunkan Takeshi dan memberitahukannya kalau ia akan memberikan kebebasan dan cinta kepadanya, yang mana ia akan memberikan sayap agar Takeshi bisa terbang bebas serta panah cinta yang bisa membuat orang menyukainya. Namun Nase mengatakan bahwa Takeshi harus memilih salah satunya antara sayap atau panah cinta. Takeshi pun meminta agar Nase memberikan semuanya. Nase yang mendengarnya langsung saja memberikannya, sehingga membuat Takeshi terkejut sebab ia sebenarnya tidak serius untuk memintanya. Seketika Nase pun memasangkan benda itu dan meminta Takeshi untuk mencobanya. Takeshi yang masih belum percaya lalu berpikir untuk mengeluarkan sayapnya. Tiba-tiba saja sayapnya keluar dan seketika ia langsung terbang ke atas. Setelah itu Nase juga memberitahu Takeshi untuk mencoba panahnya itu. Karena orang yang terkena panahnya itu, pikirannya akan bisa dikendalikan oleh Takeshi. Nase ingin agar Takeshi mencoba panahnya itu kepada paman dan bibinya yang sudah merawatnya selama ini. Karena yang menghabisi keluarga Takeshi adalah paman dan bibinya itu. Seketika, Takeshi pun langsung terkejut sebab yang merawatnya selama ini adalah mereka berdua. Takeshi pun kemudian bergegas pulang ke rumah untuk memastikan perkataan Nase. Saat sampai di rumah, ia melihat bibinya yang saat itu masih menonton. Bibinya yang melihat Takeshi datang lalu menyuruhnya untuk mengambilkannya minuman. Namun Takeshi langsung saja menembakkan panah merahnya sehingga bibinya pun kini jatuh cinta kepadanya. Takeshi kemudian menanyakan apakah benar bibinya itu yang sudah menghabisi keluarganya. Bibinya pun tak bisa berbohong dan menjawab kalau ia hanya mengikuti suaminya. Karena yang merencanakan semua itu adalah suaminya, yaitu paman Takeshi. Sementara itu pamannya yang mendengar keributan lalu keluar dari kamar dan melihat Takeshi. Bibinya lalu memberitahu Takeshi bahwa pamannya itulah pelakunya. Pamannya itu menghasutnya dengan mengatakan kalau ayahnya itu memiliki cukup kekayaan, sehingga jika kakaknya mati, maka kekayaan orang tuanya akan jatuh kepadanya. Jadi pamannya itulah yang memanipulasi mobil keluarga Takeshi. Lalu Takeshi pun mengingat kejadian masa lalunya saat orang tuanya tewas, yang mana kala itu Takeshi akan berangkat ke sekolah berjalan kaki, sementara orang tua dan adiknya akan mengendarai mobil. Lalu saat ayahnya menyalakan mobilnya, seketika mobilnya langsung meledak sehingga membuat keluarganya pun tewas. Takeshi yang merasa kesal kini tak kuasa menahan amarahnya. Ia langsung saja berteriak agar paman dan bibinya sebaiknya mati saja. Bibinya yang saat itu jatuh cinta kepadanya lalu mengambil sebuah pisau dan malah menghabisi dirinya sendiri. Lalu 3 hari kemudian terlihat Takeshi yang kini telah berada di sebuah penginapan. Insiden yang terjadi sebelumnya itu tidak dicurigai oleh pamannya karena pamannya mengira bibinya itu hanya menghabisi dirinya sendiri. Nase kemudian menyarankan agar Takeshi sebaiknya menghabisi pamannya dan juga anak-anaknya. Karena jika menghabisi mereka, maka Takeshi akan mendapatkan hak kekayaan mereka. Namun Takeshi mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak tega melihat mereka mati seperti bibinya itu. Nase pun kembali menjelaskan bahwa selain panah merah, ia juga memiliki panah putih, yang mana panah tersebut bisa membuat seseorang langsung mati seketika. Nase kemudian langsung saja mengingat sesuatu yang harus ia beritahukan kepada Takeshi. Ia menjelaskan
kalau yang memiliki kekuatan seperti itu bukan hanya Takeshi seorang saja. Ada 13 orang lagi yang memiliki kekuatan seperti itu dan mereka akan saling bertarung untuk memperebutkan siapa yang akan menjadi dewa. Takeshi yang mendengarnya pun menjadi terkejut sebab ia kali ini sudah terjebak ke dalam sesuatu yang besar. Takeshi lalu mengatakan bahwa ia tidak berniat untuk menjadi dewa karena sebenarnya ia hanya ingin hidup bahagia seperti biasa. Lalu mereka pun melihat ada berita di televisi yang memberitakan tentang seorang entertainment bernama Toma, yang mana Toma telah mengaku memiliki 5 kekasih. Saat Takeshi melihatnya, ia terkejut karena ada malaikat di samping Toma. Nase pun memberitahunya kalau Toma sepertinya sudah menggunakan panah merahnya untuk membuat gadis-gadis itu mencintainya. Takeshi kemudian menanyakan apakah ada cara untuk menghindari panah merahnya. Nase menjelaskan ada satu cara agar bisa lolos dari panah merah. Akan tetapi yang bisa melakukan itu hanyalah mereka manusia yang telah memiliki sayap. Yang mana caranya itu adalah Takeshi harus terbang sekencang mungkin agar bisa menghindarinya. Karena hanya dengan begitu panah merah tidak akan bisa mengenainya. Namun panah merah itu sebenarnya hanya memiliki efek selama 33 hari. Dan setiap orang yang telah dikenai panah merah tidak akan bisa lagi terkena efeknya untuk yang kedua kalinya. Sementara itu Toma kini sedang bersama para gadis-gadisnya di dalam sebuah mobil. Hingga tiba-tiba seseorang dengan kostum robot datang membuka pintunya. Toma pun kesal karena orang itu sudah mengganggu kesenangannya. Namun ia terkejut, ternyata orang itu memiliki panah putih yang membuatnya akhirnya tewas. Esoknya, Takeshi lalu datang ke sebuah sekolah untuk mendaftarkan dirinya. Nase pun menyarankan agar Takeshi sebaiknya menembak kepala sekolahnya agar langsung lulus. Akan tetapi Takeshi menolaknya karena ia ingin lulus dengan kemampuannya sendiri. Lalu ketika Takeshi melihat handphonenya, ia terkejut sebab ia melihat berita kematian dari Toma. Beberapa hari kemudian, Takeshi pun telah diterima oleh sekolah itu. Ia juga sudah membuat pamannya untuk mengakui perbuatannya dengan panah merahnya. Sehingga harta orang tuanya yang sebelumnya telah diambil oleh paman dan bibinya, kini telah dikembalikan. Lalu Takeshi pun melihat di sebuah TV kalau telah terjadi pembajakan di sebuah bank. Yang mana pembajakan itu telah memakan 2 korban jiwa yang sedang disandra. Tiba-tiba orang yang sebelumnya memakai kostum robot datang ke tempat itu. Para polisi yang sedang menjaga merasa terkejut karena orang tersebut bisa terbang. Orang itu kemudian memperkenalkan dirinya bernama Metropoliman. Ia pun langsung saja menembakkan panah merahnya itu kepada para polisi tersebut. Sehingga ia kini diizinkan masuk ke dalam bank. Metropoliman kemudian maju ke dalam bank untuk menghentikan para penjahat itu. Dan dengan kekuatannya, ia pun sangat mudah menghabisi para penjahatnya. Setelah itu Metropoliman mendatangi kamera yang sedang menyiarkan secara langsung di tempat itu. Ia mengatakan kalau ia adalah utusan dari dewa yang datang untuk membuat kedamaian di bumi. Ia juga berniat akan mengalahkan 12 dewa lainnya dan sekarang ia sudah mengalahkan 1 utusan dewa. Takeshi yang melihatnya kini menyadari kalau Metropoliman lah yang telah menghabisi Toma. Ia kemudian langsung menyuruh Nase untuk menjauhinya sebab menurut Takeshi jika Nase berada di sisinya, berarti sama saja ia menunjukkan kalau dirinya adalah utusan dewa. Malamnya, Takeshi kemudian meminta kepada Nase untuk mencabut sayap dan panahnya, sebab ia hanya ingin menjalani hidupnya seperti biasa lagi. Namun Nase mengatakan kalau itu tidak bisa ia lakukan, karena jika ia melakukannya maka Takeshi akan tewas. Dengan terpaksa, Takeshi tetap harus menjadi salah satu kandidat dewa. Esoknya, Takeshi lalu bersiap-siap untuk pergi ke sekolah barunya. Nase pun memberitahunya agar Takeshi langsung menembak teman masa kecilnya saja, karena teman masa kecilnya itu juga kini satu sekolah dengannya. Takeshi langsung saja menolaknya karena ia akan membuat teman masa kecilnya itu menyukainya tanpa harus menggunakan panah merahnya. Lalu ketika Takeshi pergi ke sekolah, ia terkejut karena melihat ada sosok malaikat di depan gerbang. Ia kemudian berniat berpura-pura tidak melihatnya agar tidak ketahuan kalau ia juga seorang kandidat.
Karena saat ini Nase juga sedang tidak bersamanya sehingga ia pasti tidak akan ketahuan. Akan tetapi tiba-tiba saja malaikat itu langsung turun di depannya sehingga membuatnya terkejut. Malaikat itu pun kini tahu kalau Takeshi bisa melihatnya sebab Takeshi memberikan reaksi terhadapnya. Takeshi lalu menanyakan kalau malaikat itu siapa pemiliknya. Malaikat itu pun mengatakan kalau pemiliknya juga berada di sekolah ini, yang mana ternyata pemiliknya itu sudah berada di belakang Takeshi dan ia adalah teman masa kecil Takeshi yang bernama Saki. Dengan cepat, Saki pun langsung menembakkan panah merahnya sehingga membuat Takeshi jatuh cinta kepadanya. Setelah itu, Saki kemudian menanyakan apakah Takeshi mempunyai sayap. Dan Takeshi langsung mengiyakan pertanyaan dari Saki. Sehingga Saki menyuruhnya segera ke rumahnya untuk menunggunya. Dan ia juga akan segera pulang ketika upacara penerimaan telah selesai. Lalu saat upacara telah selesai, Saki kemudian bergegas pulang menemui Takeshi dan memberitahukan bahwa mereka sekarang teman satu kelas. Malaikatnya itu kemudian memperkenalkan dirinya bernama Rappel dan menanyakan apakah Takeshi mempunyai panah merah juga. Takeshi pun langsung menjawab bahwa ia memiliki sayap, panah merah, dan panah putih. Seketika Rappel langsung terkejut karena ia mengira kalau Takeshi adalah Metropoliman. Namun Takeshi menjelaskan bahwa ia bukanlah Metropoliman. Karena Takeshi sedang terpengaruh panah merah, ia pun tak bisa berbohong sehingga Rappel pun percaya. Rappel kemudian meminta agar Takeshi harus menjadi sayap dari Saki karena Saki itu tidak memiliki sayap dan hanya memiliki panah merah saja. Takeshi pun langsung menyetujui permintaan dari Rappel. Mereka berdua kemudian berpegangan tangan sehingga terbentuk sebuah ikatan. Dan Takeshi lalu membawa Saki terbang dengan sayapnya itu. Setelah itu Rappel memberitahu Takeshi bahwa Metropoliman itu sangat berbahaya bagi mereka. Apalagi Saki yang tidak memiliki panah putih akan sangat mudah dihabisi. Takeshi yang mendengarnya kemudian mengatakan kalau ia akan langsung pergi mencari Metropoliman sebab ia tidak akan membiarkan Saki tewas dan akan selalu melindunginya. Akan tetapi tiba-tiba saja Takeshi dihentikan oleh Nase yang kini telah datang. Nase menanyakan mengapa Takeshi bisa terkena panah merahnya. Takeshi pun mengatakan kalau itu tidaklah masalah karena ia juga memang menyukai Saki. Saki lalu meminta agar Takeshi jangan pergi mencari Metropoliman. Ia juga meminta maaf karena sebelumnya sudah membiarkan Rappel menyuruhnya seperti itu. Rappel kemudian memberitahu mereka kalau semua malaikat itu menginginkan kandidatnya menjadi dewa. Sehingga menurutnya lebih baik mereka sekarang bekerja sama saja. Namun Rappel ragu dengan Takeshi karena ia takut nantinya ia juga akan menggunakan panah merah kepada Saki. Nase pun memberitahu Rappel bahwa Takeshi tidak akan melakukan hal itu. Sebab Takeshi sebenarnya sudah menyukai Saki sejak dulu dan ia ingin agar Rappel harus percaya kepadanya. Rappel lalu mengatakan kalau Takeshi harus bisa melindungi Saki dan ia ingin agar Takeshi sebaiknya tinggal di kamar Saki agar bisa melindunginya sepanjang waktu. Takeshi pun tidak mempermasalahkan itu, begitu pula dengan Saki. Lalu setelah 33 hari tinggal di tempat Saki, kini efek dari panah merah telah hilang dan Takeshi pun tidak terikat lagi dengan Saki. Sementara itu seorang pria kini sedang dikejar oleh beberapa polisi. Hingga tiba-tiba Metropoliman pun muncul dan menembak orang itu dengan panah merahnya. Yang mana orang tersebut ternyata adalah pengedar narkoba yang kini telah menyerahkan dirinya. Lalu Metropoliman yang sebenarnya bernama Kana kini kembali ke kediamannya dan merasa sangat kesal sebab ia masih belum menemukan 11 kandidat lainnya yang harus ia habisi. Malaikatnya yang bernama Meisa kemudian memberitahukan Kana untuk memancing kandidat lainnya. Seketika Kana langsung mendapatkan sebuah ide dan bergegas pergi ke salah satu stasiun TV. Ia lalu mengumumkan kepada para 11 kandidat lainnya untuk datang menemuinya di sebuah stadion. Ia mengatakan kalau ia hanya akan berbicara dengan mereka dan tidak akan melukai mereka. Takeshi yang mendengarnya lalu merasa kalau itu pastinya adalah sebuah jebakan. Namun walau begitu, ia tetap ingin pergi melihat Metropoliman. Esoknya, Saki dan Takeshi akhirnya pergi ke tempat itu
untuk melihat keadaan. Dan di tempat tersebut juga sudah terdapat banyak orang yang datang untuk melihat Metropoliman. Tak lama kemudian, Metropoliman pun akhirnya muncul. Akan tetapi bersamaan dengan itu, dua orang misterius yang memakai kostum juga kini telah muncul. Mereka berdua lalu mengeluarkan panah merah dan mencoba menyerang Metropoliman. Namun serangan panah merahnya itu ternyata bisa ditangkis oleh Metropoliman. Kedua orang itu pun merasa sepertinya itu bukanlah Metropoliman, karena orang yang telah terkena panah merah tidak akan bisa terkena panah merah lainnya. Sepertinya yang dibawa itu hanyalah umpan yang dijatuhkan dari atas oleh Metropoliman. Ia kemudian mengambil mic-nya dan menyuruh Metropoliman yang asli untuk keluar. Cerita pun flashback saat kedua orang itu belum menjadi kandidat. Pria yang memakai kostum warna biru yang bernama Hatake melihat pengumuman kelulusannya di universitas. Ia sangat bersedih karena lagi-lagi ia tidak lulus masuk ujian universitas. Tiba-tiba seseorang pun datang di sebelahnya sambil menangis. Orang tersebut yang bernama Tabuchi merupakan orang yang berkostum kuning dan nasibnya sama seperti Hatake. Hatake yang melihatnya bersedih lalu menyemangatinya dan mengatakan bahwa ia sendiri sudah tes sebanyak 3 kali dan belum juga lulus, yang mana hal itu membuatnya stres dan ingin menghabisi dirinya sendiri. Tabuchi pun memberitahunya bahwa ia mempunyai obat yang bisa mereka gunakan untuk menghabisi dirinya sendiri. Lalu ketika akan melakukannya, dua malaikat pun muncul dan memberikan mereka sayap serta panah merah. Mulai saat itu pun mereka berdua berniat mengalahkan semua kandidat agar bisa menjadi dewa dan memperbaiki tatanan dunia. Lalu Metropoliman akhirnya menampakkan dirinya di sebuah layar TV. Ia pun memberitahu mereka bahwa memang benar yang ada di kostum itu bukanlah dirinya, melainkan orang yang sudah ia kendalikan. Dan karena mereka berdua telah bekerja sama, ia pun memutuskan tidak akan muncul. Mendengar hal itu, Hatake kemudian menangkap orang yang berkostum Metropoliman. Ia berniat untuk mengungkapkan identitas Metropoliman dari orang itu. Lalu tiba-tiba, seorang wanita bernama Yuri muncul dan berniat bergabung dengan mereka berdua. Sebab menurutnya, Metropoliman adalah orang yang jahat yang akan menghabisi mereka. Hatake mengatakan bahwa ia bersedia jika Yuri bergabung asalkan Yuri mau ditembak panah merah. Yuri pun bersedia dan langsung memperbolehkan mereka untuk menembaknya. Akan tetapi dengan gerakan yang cepat, Metropoliman muncul serta langsung menembak Yuri. Setelah menembaknya, ia langsung saja menghilang dan menyuruh mereka berdua untuk pergi. Hatake dan Tabuchi kemudian mengajak para kandidat yang ada di tempat itu untuk bergabung dengan mereka melawan Metropoliman. Karena ia yakin pasti ada lagi kandidat lain yang datang ke tempat tersebut. Tiba-tiba, dua orang yang berkostum robot pun muncul dan mengatakan kalau mereka berniat akan bergabung. Serta mereka juga bersedia bila harus ditembakkan panah merah. Hatake dan Tabuchi kemudian mendekati kedua orang itu dan menembakkan panah merahnya. Hatake pun senang karena kali ini mereka sudah berjumlah 4 orang dan memiliki 4 panah merah. Akan tetapi, tiba-tiba saja Yuri muncul di TV dan mengatakan kalau yang di TV bukanlah Metropoliman yang asli, melainkan yang berada di belakang mereka dan kini tengah bersiap menembakkan kedua panahnya. Setelah berhasil dikendalikan, Tabuchi lalu menanyakan bagaimana Metropoliman mengalahkan mereka berdua. Ia pun menjelaskan kalau ia telah bertukar tempat dengan Metropoliman palsu ketika mereka mendekati kedua orang tersebut, yang mana kedua orang itu juga sebenarnya bukanlah kandidat, melainkan hanya orang biasa yang sudah ia bayar untuk membantunya. Lalu Metropoliman kini memborgol Tabuchi dan Yuri di sebuah pagar. Metropoliman ternyata berniat untuk menghabisi mereka, yang mana hal itu membuat Tabuchi takut dan bergegas terbang. Metropoliman ternyata sudah tahu walaupun orang sudah terkena panah merah, tapi mereka tak bisa dikendalikan sepenuhnya. Untuk itu, ia pun langsung saja menembakkan panah putihnya. Selanjutnya, ia kini berniat untuk menghabisi Yuri, yang mana itu juga membuat Yuri takut dan berusaha untuk melarikan diri. Namun karena tangannya telah diborgol, membuat ia tak bisa melarikan diri, sehingga malaikatnya pun datang dan menyuruh agar Metropoliman menghentikan perbuatannya.
Namun Metropoliman tidak peduli dan tetap akan menghabisinya. Sementara itu Takeshi yang melihatnya merasa ingin menolongnya, begitu pula dengan Saki yang meminta agar Takeshi segera menolongnya. Namun tiba-tiba saja Nase datang dan menyuruh Takeshi untuk tidak muncul. Ia ingin agar Takeshi jangan bergerak jika tidak mempunyai rencana. Nase lalu mendekati Metropoliman dan mengatakan bahwa umpan yang dilakukannya itu tidak akan berhasil memancing kandidat lain. Seketika Metropoliman langsung saja menghabisi Yuri. Setelah itu ia menanyakan apa yang akan dilakukan Nase kepadanya. Nase pun memberitahunya kalau Metropoliman adalah penghalang dari kandidatnya. Untuk itu, Metropoliman harus berhati-hati karena bisa saja kandidatnya yang akan menghabisinya. Nase lalu berteriak agar Takeshi dan Saki sebaiknya pulang saja. Mereka harus berbaur dengan orang-orang agar tidak dicurigai oleh Metropoliman. Lalu ketika telah sampai di rumahnya, Saki merasa kalau Metropoliman itu ternyata memang berbahaya. Takeshi pun memberitahunya bahwa mereka sebaiknya menghabisi Metropoliman. Akan tetapi ia tak bisa melakukan itu karena ia tak tega bila harus menghabisi seseorang. Saki pun mengatakan jika memang seperti itu, mereka sebaiknya membuat sekutu dengan kandidat lainnya. Tiba-tiba seseorang muncul dari luar jendela Saki yang ternyata ia juga adalah seorang kandidat. Ia ingin membuat sekutu dengan mereka dan ingin agar mereka menembaknya dengan panah merah agar mereka bisa percaya kepadanya. Akan tetapi Nase memberitahu Takeshi bahwa ia tidak perlu menembaknya karena ia yakin pria itu tidaklah berbohong. Pria itu kemudian dipersilakan masuk dan memperkenalkan dirinya bernama Nanako. Ia setuju dengan mereka untuk bekerja sama karena ia tidak mau jika Metropoliman yang harus menjadi dewa. Ia mengatakan kalau hidupnya tidak lama lagi karena ia sedang mengidap kanker stadium akhir. Sebelumnya, ketika ia telah divonis, tiba-tiba malaikat muncul dan memberinya kesempatan untuk hidup. Awalnya, ia berpikir bisa melakukannya dengan mudah, tapi ternyata itu sangat sulit bila harus mengalahkan 13 kandidat lainnya. Ia pun akhirnya memutuskan untuk mengambil uang dari orang-orang kaya dan memberikannya kepada keluarganya. Lalu ketika Metropoliman muncul di televisi untuk mengajak mereka bertemu, ia pun menembak beberapa detektif dan polisi agar mencari orang-orang mencurigakan yang datang ke tempat itu. Saat melihat video Takeshi dan Saki, ia pun sadar kalau hanya mereka berdua saja yang bereaksi ketika malaikat muncul. Ia pun memutuskan menemui mereka berdua karena ia berpikir kalau mereka berdua itu tidaklah jahat. Sebenarnya, dalam sisa hidupnya, ia ingin mencari kandidat lainnya serta menentukan siapa yang akan menjadi dewa. Karena ia sendiri tak bisa menjadi dewa sebab ia sudah mencuri uang dari orang-orang kaya. Namun Takeshi dan Saki mengatakan kalau mereka juga sebenarnya tidak berniat untuk menjadi dewa. Nanako pun senang sebab menurutnya orang yang menolak menjadi dewa pastinya adalah orang yang baik. Takeshi lalu mengatakan bahwa ia setuju akan bekerja sama dengannya. Asalkan Nanako harus tetap melanjutkan pengobatannya sebab Nanako sendiri sudah memiliki keluarga. Nanako pun setuju dengan syarat yang diberikan Takeshi. Ia lalu memberitahu mereka kalau nama malaikatnya adalah Barret. Dan ia juga merupakan seorang desainer dari produk pakaian. Sebenarnya, ia telah merancang beberapa kostum untuk mereka sebab mereka juga harus tetap merahasiakan identitas mereka. Setelah itu Nanako akhirnya berpamitan dan ingin agar mereka melanjutkan rapatnya pada esok hari. Esoknya, Kana yang sedang berada di sekolahnya didatangi oleh temannya yang bernama Kamiwa. Ia ingin agar mereka pergi melihat gadis-gadis cantik yang sedang berlatih panahan. Ketika melihat gadis-gadisnya, Kamiwa merasa kalau salah satu gadis yang bernama Muni sangatlah cantik. Lalu saat latihan panah gadis itu telah selesai, Kana kemudian langsung saja masuk ke dalam. Ia pun mencoba panahnya yang kini bisa mencapai jarak jauh dengan menggabungkan dua panah. Sementara itu Takeshi dan yang lainnya kini sedang menyusun rencana, yang mana Nanako ingin agar mereka mencari terlebih dahulu anak yang ia lihat juga di stadion. Karena anak itu merupakan salah satu kandidat. Mereka juga harus mengawasi orang-orang yang tiba-tiba menjadi kaya, populer, dan berperilaku tidak wajar.
Lalu mereka pun mendengar berita bahwa ada seseorang yang telah menghabisi beberapa gadis imut tapi sampai sekarang tidak bisa tertangkap. Menurut Nanako, sepertinya itu tidak wajar dan mungkin saja salah satu kandidat. Rapel memberitahu mereka kalau panah dan sayap itu sebenarnya bisa diberikan kepada orang biasa yang bukan kandidat dengan beberapa syarat. Mereka pun kini berpikir kalau Metropoliman sepertinya sudah memberikan panah dan sayapnya. Rapel menjelaskan kepada mereka kalau Metropoliman sekarang diperkirakan memiliki 3 sayap dan 3 panah. Itu semua ia dapatkan dari kandidat yang sudah ia habisi. Sayap dan panah bisa diberikan kepada manusia yang bukan kandidat dengan cara ia juga harus menembakkannya terlebih dahulu. Dengan begitu, orang yang diberikan panah merah akan bisa menggunakannya dalam jangka waktu 33 hari selama efek panah merahnya masih berlangsung. Nanako pun mengatakan kalau Metropoliman sepertinya sedang memancing mereka. Menurutnya, Metropoliman akan menghabisi kandidat yang datang menghentikan gadis yang sudah menghabisi orang-orang. Takeshi lalu menanyakan apa yang harus mereka perbuat sekarang. Dengan tegas, Nanako mengatakan bahwa mereka harus menghabisi gadis itu. Karena jika dibiarkan terus hidup, maka ia juga akan terus menghabisi orang lain. Namun meski begitu, Metropoliman pasti akan datang menghabisi mereka jika mereka mendekati gadis itu, sehingga pilihan yang baik untuk mereka hanyalah menghabisinya dengan panah putih. Dalam tim mereka, hanya Takeshi saja yang memiliki panah yang warna putih. Untuk itu, Takeshi lah yang akan menghabisi gadis tersebut. Akan tetapi Takeshi menolaknya, sebab ia sama sekali tidak bisa menghabisi orang lain. Sementara itu, Kana yang sedang berada di kediamannya merasa sangat kesal sebab gadis yang diperintahkan itu belum juga ditemukan oleh polisi, sehingga para kandidat belum muncul. Meisa pun memberitahunya sebaiknya Kana melaporkan lokasi para korbannya secara anonim. Ia yakin pastinya akan ada kandidat 1 atau 2 orang idiot yang berhati lembut yang akan datang menghabisi gadis itu. Esoknya, Nanako kini mau kembali meminum obatnya. Lalu ketika akan membaca koran, ia pun mendengar berita di televisi yang menyampaikan tentang adanya seorang mayat lagi yang ditemukan. Dan mayat tersebut berada di atas tower dari sebuah menara. Nanako pun kini semakin yakin kalau gadis itu adalah kandidat atau suruhan dari Metropoliman. Karena hanya yang memiliki sayap saja yang bisa membawa mayat ke tempat itu tanpa ketahuan. Ia kemudian pergi menemui Takeshi dan memberikan mereka berdua senjata. Kali ini, Nanako juga telah membawa malaikatnya. Barret pun memberitahu mereka bahwa mereka bisa menghabisi kandidat walau tidak menggunakan panah merah dan putih. Nanako juga mengatakan kali ini ia tidak akan ragu lagi menghabisi Metropoliman karena ia sudah bertekad akan melindungi keluarganya selama ia masih hidup. Ia juga memberitahu mereka kalau ia sepertinya sudah mengetahui di mana mereka bisa menemukan gadis itu. Jika melihat dari cara gadis itu menghabisi korbannya, sepertinya ia akan muncul di tempat Harajuku. Namun tiba-tiba saja di televisi menyiarkan sebuah berita yang mengatakan kalau telah ditemukan korban lain di atas Grand Tower, yang mana pelaku dari orang-orang yang menghabisi para gadis kini telah ditemukan, yaitu Misurin yang sedang tertidur di langit. Orang-orang pun mulai merekam karena mereka melihat Misurin bisa terbang. Nanako yang melihatnya terkejut karena ia sudah salah memprediksi langkah dari Misurin. Karena Metropoliman itu sepertinya ingin agar mereka pergi ke Grand Tower. Berbeda waktu di stadion, mereka masih bisa berbaur dengan orang biasa. Tapi kali ini, mereka tidak bisa sembunyi lagi jika pergi ke Grand Tower. Sementara itu Misurin yang sudah bangun, kini menggunakan panah merahnya untuk mengikat para polisi yang ada di atas. Misurin lalu menyuruh para polisi itu untuk membawa mayat tersebut dan turun dari Grand Tower. Di sisi lain, Nanako kini menunjukkan kostum yang sudah ia siapkan untuk mereka. Ia kemudian menjelaskan rencananya kepada mereka. Ia ingin agar Takeshi menembak Metropoliman dengan panahnya jika nantinya Metropoliman muncul. Untuk itu mereka berdua saja yang akan pergi sementara Saki akan tetap tinggal di rumah. Setelah memakai kostumnya dan melakukan persiapan, mereka akhirnya pergi ke Grand Tower. Namun hanya Nanako saja yang muncul dan menghampiri Misurin. Sedangkan Takeshi akan mengawasi dari jauh dan bersiap menembak jika Metropoliman muncul.
Akan tetapi Metropoliman ternyata telah menyiapkan sesuatu untuk mereka, yang mana ia pun langsung saja mengaktifkan bom yang sudah ia siapkan di atas gedung Grand Tower. Takeshi pun terkejut dengan apa yang terjadi karena ia tidak menyangka kalau Metropoliman tidak akan datang. Ia kemudian bergegas menyelamatkan Nanako yang akan terjatuh. Untungnya Nanako ternyata masih hidup walau dalam keadaan terluka. Nanako pun memberitahu Takeshi kalau ia harus bersiap-siap sebab ini baru permulaan. Karena di belakangnya kini telah muncul Metropoliman yang sedang bersiap menembak mereka. Takeshi lalu mempertanyakan apakah Metropoliman tidak memikirkan perasaan keluarga dari orang-orang yang ia habisi. Metropoliman pun mengatakan bahwa ia sangat mengerti dengan perasaan itu, sebab sebelumnya ia juga telah kehilangan salah satu keluarga yang ia sayangi. Nanako lalu memberitahu Takeshi bahwa Metropoliman itu tidak akan bisa dibujuk. Untuk itu, mereka sebaiknya bersiap dalam menghabisi Metropoliman. Nanako kali ini tidak berniat kabur, bahkan membiarkan Metropoliman kabur. Akan tetapi ia merasa heran mengapa Metropoliman tidak kabur, padahal ia melawan mereka berdua. Menurutnya, sepertinya Metropoliman tengah mempersiapkan suatu rencana. Metropoliman lalu memberitahu mereka bahwa ia pertama-tama akan menghabisi Nanako. Untuk itu ia telah menyiapkan sebuah bom yang akan membuat banyak orang tewas jika Nanako menolak untuk ditembak. Nanako pun merasa kalau Metropoliman hanya berbohong dan cuma menggertak. Namun ketika Metropoliman akan menekan tombol aktifnya, Nanako pun langsung menghentikannya. Ia kini bersedia dihabisi oleh Metropoliman asalkan Takeshi harus dibiarkan selamat. Nanako kemudian mendekati Metropoliman dan memberitahu Takeshi untuk bersiap menembaknya. Jika Metropoliman menembak, Takeshi juga harus segera menembaknya. Akan tetapi yang terjadi ketika Metropoliman menembaknya, Takeshi tidak membiarkan Nanako tewas. Bukannya menembak Metropoliman, ia malah menembak panahnya. Seketika, Takeshi langsung saja maju menyerang Metropoliman. Namun semua serangan yang dilancarkan Takeshi dapat dihindari oleh Metropoliman. Yang akhirnya, Metropoliman kini membalas serangan Takeshi. Dengan panah merahnya, Takeshi berhasil menahan serangan Metropoliman. Metropoliman kemudian kembali menyerang Takeshi hingga membuatnya terpojok. Takeshi pun terus menahan serangannya dan membuat mereka berdua saling menyerang. Akan tetapi Metropoliman ternyata masih mengincar Nanako sehingga ia langsung saja mendekatinya. Untungnya serangan yang dilancarkan Metropoliman berhasil ditangkis oleh Takeshi. Metropoliman yang kesal akhirnya berniat untuk menghabisi Takeshi terlebih dahulu. Mereka berdua pun kembali lagi saling menyerang. Sementara itu Nanako yang melihatnya kini merasa bingung harus berbuat apa. Padahal Takeshi sudah membuka kesempatan emas untuk mereka. Karena tak punya pilihan lain, Nanako pun akhirnya mengeluarkan pistolnya dan maju membantu Takeshi. Nanako langsung saja menuju ke belakang Metropoliman dan menembaknya dengan kedua pistolnya. Namun serangannya itu tidak membuat Metropoliman terluka dan hanya membuat helmnya rusak. Akibatnya, Takeshi yang akan menembaknya kini malah melihat wajah dari Metropoliman. Metropoliman yang tidak ingin identitasnya ketahuan akhirnya bergegas pergi. Takeshi lalu memberitahu Nanako bahwa ia telah melihat wajah dari Metropoliman. Nanako pun akhirnya menyuruh Takeshi untuk segera kembali ke kamar Saki. Saat berada di kamar Saki, Takeshi meminta maaf karena tak bisa menembak Metropoliman. Padahal sebelumnya Nanako sudah membuat Metropoliman berhenti bergerak. Nanako lalu menanyakan mengapa Takeshi bisa senekat itu. Apakah itu sudah direncanakan oleh Takeshi agar ia bisa menembaknya? Takeshi mengatakan bahwa ia sama sekali tidak memiliki rencana apapun. Ia hanya tak ingin mati dan tak ingin menembakkan panahnya. Takeshi pun mempertanyakan mengapa mereka harus melakukan ini. Nase lalu mengatakan itu semua dilakukan agar Takeshi serta yang lainnya bisa bahagia. Namun Takeshi sebenarnya tidak ingin jika mereka saling menghabisi, sebab ia menerima sayap dan panah dari Nase agar bisa hidup bahagia bersama Saki. Nanako lalu mengatakan agar Takeshi sebaiknya menenangkan dirinya, karena sekarang Takeshi lebih baik menceritakan tentang wajah Metropoliman yang sudah ia lihat.
Akan tetapi Rapel mengatakan sebaiknya itu mereka lakukan esok saja karena Takeshi masih terlihat tegang setelah melakukan pertarungan antara hidup dan mati. Esoknya, ketika Takeshi dan Saki pergi ke sekolah, Nanako lalu menanyakan kepada Rapel mengapa Saki selalu terlihat murung. Rapel mengatakan bahwa ia tidak mengetahui itu karena ia juga tidak pernah menanyakannya. Sebab sewaktu ia mendatangi Saki, saat itu Saki ingin menghabisi dirinya sendiri di laut. Sementara itu Kamiwa yang baru datang ke sekolah terkejut melihat Kana, yang mana saat itu Kana terluka di belakang kepalanya. Itu sama seperti luka yang dialami oleh Metropoliman ketika ia melihat pertarungan mereka di TV. Itu sama seperti luka yang dialami oleh Metropoliman ketika ia melihat pertarungan mereka di TV. Namun ia pun memutuskan untuk tetap diam dan tidak ingin membahas hal tersebut. Di sisi lain, Takeshi yang sudah pulang ke sekolah kini ditanyai oleh Nanako tentang wajah dari Metropoliman. Menurut Takeshi, sepertinya Metropoliman berusia 2 atau 3 tahun di atasnya. Ia juga putih serta tampan dan mungkin saja masih anak SMA. Namun ketika Nanako akan melanjutkan pertanyaannya, Saki pun meminta agar mereka melanjutkannya besok saja sebab ia ingin beristirahat. Malamnya, Saki lalu meminta agar Takeshi tidur dengannya di atas ranjang karena hanya dengan begitu ia bisa berbicara dengan Takeshi. Ia juga ingin agar Rapel dan Nase keluar serta mereka harus kembali pada esok harinya saja. Setelah itu Saki akhirnya mengungkapkan sesuatu yang sudah ia pendam kepada Takeshi, yang mana sebenarnya ia sangat menyesal atas perbuatannya yang selalu menindasnya. Dari dulu, ia selalu mengikuti teman-teman mereka ketika menindas Takeshi. Ia bahkan tak berani mengatakan kalau Takeshi adalah temannya. Berbeda dengan Takeshi yang tetap menyukainya walau telah ditindas. Sebenarnya, pada hari pelulusan SMP mereka, ia berniat untuk meminta maaf kepada Takeshi. Ia pun bergegas mencari keberadaan Takeshi, namun ketika mendapati Takeshi, ia terkejut karena melihat Takeshi yang sudah melompat dari atas gedung. Hal itu membuat Saki sangat takut dan memilih juga untuk menghabisi dirinya sendiri. Dan saat itulah ia bertemu dengan Rapel. Saki yang merasa sudah jahat kepada Takeshi kemudian meminta agar Takeshi sebaiknya menghabisinya saja. Ia tidak masalah jika harus ditembak menggunakan panah putih atau panah merah. Lalu Takeshi pun tidak berbicara dan malah membawa Saki terbang ke atas. Takeshi kemudian melepaskan Saki dan membiarkan Saki jatuh. Rapel yang mencoba menyelamatkannya lalu dihentikan oleh Nase. Ketika Takeshi melepaskan tangan Saki, ternyata Saki kembali memegangnya. Saki pun mengatakan bahwa ia tidak ingin mati serta ingin tetap berjuang bersama mereka. Ia pun meminta maaf kepada Takeshi atas apa yang sudah ia perbuat. Takeshi lalu membawa Saki ke atas gedung dan memberitahunya bahwa Saki tidak perlu meminta maaf karena Takeshi sebenarnya tidak pernah marah dengan apa yang dilakukan oleh Saki. Esoknya, mereka kini kembali merencanakan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Nanako memberitahu mereka bahwa polisi sudah mendapatkan sampel darah dari helm Metropoliman. Akan tetapi polisi masih kesulitan menemukan identitasnya. Nanako juga sudah menembak seorang detektif untuk mencarikan informasi tentang itu. Saki yang kini sudah bersemangat kembali lalu meminta agar Nanako juga sebaiknya memberinya tugas sebab ia juga memiliki panah merah dan ingin bisa lebih berguna lagi. Ia juga merasa kamarnya sepertinya terlalu sempit untuk mereka semua sehingga ia kini memutuskan telah menembak orang tuanya dengan panah merah agar ia bisa diizinkan untuk hidup mandiri sebab ia sudah menemukan tempat baru bagi mereka. Nanako pun senang melihat tempat yang sudah disiapkan oleh Saki. Ia juga memberitahu mereka kalau ada kostum baru yang sudah ia siapkan untuk mereka. Akan tetapi, ia masih bingung menentukan warna yang cocok untuk mereka. Saki pun meminta agar Nanako sebaiknya memberikannya warna kuning. Serta ia juga menanyakan kepada Barret yang merupakan malaikat pengetahuan bagaimana cara ia bisa mendapatkan sayap. Barret mengatakan kalau Saki bisa mendapatkan sayap dengan mengambil sayap dari kandidat lain. Seketika, Rapel yang dari tadi terkejut melihat Saki yang sudah bersemangat kembali, lalu menanyakan kepada Barret bagaimana caranya ia bisa menjadi malaikat tingkat spesial seperti Nase.
Karena dengan begitu, Saki nantinya bisa memiliki sayap dan panah putih. Barret pun memberitahukan bahwa Rapel hanya perlu menjadi malaikat yang istimewa. Salah satunya, Rapel harus bisa lebih berpengetahuan daripada dirinya. Dengan begitu, ia akan menjadi malaikat berpengetahuan dan naik ke tingkat spesial. Sementara itu, salah satu detektif yang ditembak oleh Nanako kini sedang didatangi oleh seorang pria bernama Hajime, yang mana pria tersebut juga ternyata adalah seorang kandidat. Hajime kemudian memaksa pria itu agar mengatakan siapa yang telah menjadi kliennya. Karena sedang diancam, pria itu pun akhirnya terpaksa mengatakannya. Di sisi lain, Nanako dan yang lainnya kini telah pindah ke markas baru mereka. Nanako juga telah menyelesaikan kostum baru untuk Saki. Lalu ketika Saki masuk ke dalam sebuah ruangan, ia terkejut melihat banyaknya balon emas. Rapel kemudian menjelaskan balon emas itu adalah yang berisikan banyak pengetahuan. Satu balon saja berisikan ribuan buku, sehingga ia akan memasukkan semua balon itu agar ia juga memiliki banyak pengetahuan. Setelah itu, Saki kemudian memakai kostumnya dan menunjukkannya kepada mereka, yang mana kostum Saki terlihat seperti kostum kucing. Nanako pun menjelaskan bahwa ia mendesain seperti itu karena untuk menutupi semua kekurangannya, seperti telinga yang ada di kepalanya bisa dipakai sebagai kaca pelindungnya, serta baterai yang panas itu ia jauhkan dari tubuhnya dan menjadikannya sebuah ekor. Serta baterainya yang panas itu ia jauhkan dari tubuhnya dan menjadikannya ekor. Lalu tiba-tiba panah merah dari Nanako pun kembali. Nanako menjelaskan sepertinya salah satu detektifnya telah mati dan mungkin saja identitasnya telah diketahui. Untuk itu, ia ingin agar mereka segera pergi memeriksa keluarganya. Benar saja, ketika sampai di rumahnya, Hajime ternyata telah berada di depan rumah. Nanako pun bergegas masuk ke dalam mencari keluarganya. Akan tetapi, keluarganya tidak ada di semua ruangan dan baju pengantin yang sudah ia desainkan untuk anaknya kini telah rusak. Sementara itu Takeshi yang berusaha menahan Hajime kini tidak ragu lagi menembakkan panahnya. Namun Hajime pun dengan cepat kabur ke suatu tempat, dan di tempat itu ternyata ia telah menyandra anak dan istri dari Nanako. Lalu cerita pun flashback ketika Hajime belum menjadi kandidat, yang mana saat itu ia terlihat seperti anak yang buruk rupa. Akibatnya teman-temannya selalu mengejeknya. Suatu hari ketika ia pulang ke rumahnya, ia melihat ibunya yang telah menghabisi dirinya sendiri. Karena hal itu, ia pun memutuskan untuk menghabisi dirinya sendiri juga. Namun di saat yang bersamaan, malaikat yang bernama Balta datang dan menjadikannya kandidat. Dengan panah merahnya, Hajime kini bisa menggoda para wanita. Akan tetapi ia malah bersedih kembali sebab ia melihat wajahnya yang masih mengerikan. Ketika sedang berada di rumahnya, ia pun melihat Metropoliman yang seperti seorang pahlawan. Ia pun mengaguminya dan bertekad akan menjadi seperti dirinya. Hajime kini mulai mengubah wajahnya dengan melakukan operasi. Ia pun juga terus memantau perkembangan dari Metropoliman dan akhirnya melihat kalau Takeshi dan Nanako telah menghajar Metropoliman. Untuk itu ia kini bertekad akan membantu Metropoliman dan menjadi pelayannya. Balta lalu mengatakan sebaiknya Hajime memeriksa DNA dari Metropoliman. Jika ia bisa mengambilnya dari para polisi dan menyelidikinya, mungkin saja ia bisa menemukan Metropoliman. Mulai dari sinilah Hajime akhirnya terus mencari keberadaan Metropoliman, hingga ia pun menemukannya dan menyuruh seseorang untuk menyampaikan pesannya, yang mana Hajime ingin menjadi pelayan dari Metropoliman dan menyuruhnya datang ke ruangan dansa. Ketika wanita itu pergi, Kana langsung saja menembaknya dengan panah putih dan seketika membuatnya tewas. Hal itu ternyata dilihat oleh Kamiwa yang kini semakin yakin dengan pendapatnya kalau Kana adalah seorang Metropoliman. Di sisi lain, Kana kini pergi ke ruangan dansa menemui Hajime. Namun yang ada di tempat itu hanyalah laptop untuk mengeluarkan suara Hajime yang kini berada di tempat lain. Kana pun memberitahunya bahwa ia bersedia menerima Hajime menjadi pelayannya karena ia sudah bisa menemukannya. Akan tetapi ia memiliki satu syarat lagi, yaitu ia akan menyiapkan sebuah kotak
dan Hajime harus berhasil memancing kandidat lain untuk masuk ke dalamnya. Hajime pun setuju dan berjanji akan menjadi pelayan yang setia. Lalu Hajime yang telah menangkap keluarga Nanako kini memberitahu Kana, yang mana setelah itu Kana langsung saja menelpon Nanako karena Hajime juga berhasil mendapatkan nomor teleponnya. Kana mengatakan agar Nanako segera pergi ke taman hiburan bekas agar bisa menyelamatkan keluarganya. Dengan cepat Nanako dan Takeshi pergi ke tempat itu. Sementara Saki lagi-lagi harus tinggal karena tidak memiliki sayap. Rappel yang melihatnya merasa sangat bersedih sehingga ia kembali lagi ke ruangannya untuk menyerap semua pengetahuan. Sementara itu Nanako yang telah sampai di taman langsung saja masuk ke dalam kotak itu. Hal tersebut membuat Hajime senang karena Nanako dengan sangat mudah terpancing perangkapnya. Di sisi lain, Takeshi yang melihatnya kini terbang ke atasnya dan tak ragu lagi menembak dengan panah putih. Akan tetapi dengan cepat Hajime langsung menghindarinya. Tak lama kemudian Metropoliman akhirnya datang, yang membuat Takeshi kini dirugikan karena harus melawan mereka berdua. Apalagi Metropoliman mengancam Takeshi akan menghabisi Nanako yang berada di dalam kotaknya. Metropoliman mengatakan agar Takeshi sebaiknya melarikan diri saja, karena jika melarikan diri, maka Takeshi masih bisa akan selamat. Takeshi yang tidak ingin membiarkan Nanako tewas, akhirnya masuk ke dalam kotak. Takeshi memberitahu Nanako untuk membawa istrinya terbang, sementara ia akan membawa anaknya. Dengan terbang, maka mereka tidak akan bisa terlihat dari luar. Di sisi lain, Metropoliman yang melihatnya merasa kalau Takeshi juga ternyata hebat. Akan tetapi menurutnya cara itu akan menguras stamina mereka. Ia pun menyuruh Hajime untuk menunggu mereka sementara ia akan kembali ke tempatnya. Sebab ia tak mau mereka saling berdekatan karena menurutnya Hajime bisa saja menembaknya. Sementara itu Takeshi dan Nanako kini terus saja terbang di dalam kotak. Takeshi pun kini merasa jika mereka hanya terbang terus, mereka pasti akan kehabisan stamina. Ia lalu tiba-tiba saja mendapatkan sebuah ide dan memberitahukannya kepada Nanako. Nanako pun setuju dan langsung saja melakukannya. Takeshi dan Nanako pun langsung menghilang dari kotak itu. Hajime kemudian melaporkan hal tersebut kepada Metropoliman. Akan tetapi menurut Metropoliman, mereka itu hanya terus terbang saja dan diam tidak berbicara. Ia ingin agar Hajime jangan masuk ke dalam dan tetap menunggu. Namun Hajime yang terus menunggu sampai besok masih saja belum melihat mereka. Menurutnya mereka berdua pasti sudah keluar dari kotak itu. Ia pun kembali melaporkannya lagi kepada Metropoliman. Akan tetapi Metropoliman merasa mereka itu masih berada di dalam. Ia ingin agar Hajime tetap menjaganya dan hanya menghubunginya jika mereka berdua telah muncul. Sementara itu Rappel kini sedang berusaha memasukkan semua bola emasnya. Namun ia merasa kalau kepalanya sudah tidak sanggup untuk menahan pengetahuannya. Hingga salah satu bola pun terguling keluar di dekat Saki. Rappel yang mencoba mengambilnya melihat kalau Saki belum tidur dari semalam. Saki lalu memberitahunya kalau ia kini akan bertarung walau tanpa adanya sayap. Hal itu pun langsung ditentang oleh Rappel sebab Saki sekarang sedang tidak bersemangat. Dan itu sama seperti waktu ia akan menghabisi dirinya sendiri. Rappel akhirnya meminta maaf kepada Saki karena tidak bisa memberinya sayap. Tiba-tiba Saki pun terkejut karena Rappel ternyata meneteskan air mata. Rappel sendiri merasa kalau hal itu seharusnya tidak terjadi karena malaikat itu tidak akan menangis demi manusia. Suasana pun kini berubah dan Rappel kemudian bertemu dengan dewa. Yang mana dewa tersebut mengatakan bahwa tidak ada malaikat yang bisa melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Rappel. Malaikat pertama yang meneteskan air mata demi manusia adalah Rappel. Untuk itu, Rappel akan menjadi malaikat emosi dan naik menjadi malaikat peringkat 1. Dengan begitu, Rappel kini bisa memberikan sayap untuk Saki. Rappel kemudian langsung saja memberikan sayap itu kepada Saki serta bergegas pergi menuju tempat mereka berdua. Ketika sampai, Saki melihat Hajime yang masih menunggu di atas kotaknya. Dengan perlahan-lahan, Saki langsung saja menembakkan panah merahnya kepada Hajime.
yang mana hal itu kini membuat Hajime mencintai Saki. Namun karena rasa kagumnya yang kuat kepada Metropoliman membuat ia berusaha menahan godaan Saki. Mengetahui hal itu, Saki pun kini berusaha menggoda Hajime agar tetap menyukainya. Dengan begitu, Hajime pun tak bisa mengatakan situasinya kepada Metropoliman. Di sisi lain, Nanako dan Takeshi yang masih berada di dalam mendengar suara dari luar. Mereka kini yakin sepertinya telah terjadi sesuatu di luar. Lalu Hajime pun menghubungi Metropoliman dan mengatakan bahwa ia ingin pergi ke toilet sebentar. Metropoliman mengatakan jika Hajime ingin buang air, sebaiknya ia melakukan di situ saja. Namun Hajime memberitahunya bahwa ia malu jika harus dilihat oleh Metropoliman. Ia akhirnya meninggalkan kotak itu dan pergi menemui Saki. Saat Hajime datang, Saki pun langsung memberitahunya untuk melepaskan mereka berdua, sebab mereka berdua adalah keluarganya yang paling berharga. Hajime yang sudah jatuh cinta kemudian dengan cepat kembali ke kotak itu dan mencoba menghancurkannya dengan pedangnya. Metropoliman yang melihatnya kemudian mempertanyakan apa yang sedang dilakukannya. Hajime pun memberitahunya bahwa ia melakukan ini demi orang yang ia cintai. Seketika, Metropoliman pun akhirnya menyadari kalau Hajime sepertinya sudah ditembak panah merah. Hajime yang terus menghantam kotak itu kini berhasil membuat lubang dengan pedangnya. Namun Metropoliman akhirnya datang ke tempat itu dengan membawa 3 anggota barunya yang juga merupakan kandidat. Sementara itu Nanako pun melihat kalau di atas mereka sudah ada celah. Dengan cepat ia langsung menyuruh Takeshi untuk bersama-sama menerobosnya. Dan mereka pun akhirnya bisa keluar dari tempat tersebut. Kini jumlah mereka telah seimbang 4 melawan 4. Saat mereka keluar, Saki pun memberitahu mereka bahwa ia telah mendapatkan sayap karena Rapel sudah menjadi malaikat peringkat 1. Ia juga sudah menembakkan panah merahnya kepada Hajime. Sebelum bertarung, Nanako lalu mengatakan kalau ia ingin membawa keluarganya terlebih dahulu. Metropoliman ternyata tidak melarangnya dan mempersilahkan Nanako, sebab ia ingin agar mereka nantinya bertarung habis-habisan. Saki kemudian membawa istri dari Nanako ke tempat baru mereka. Setelah itu, ia kembali mengambil anak Nanako, tapi sebelum itu, ia memberitahukan Takeshi rencana yang sudah dibuat oleh Rapel. Saki lalu pergi membawa anak dari Nanako ke tempat baru itu. Dan ketika kembali, mereka kini akhirnya bersiap untuk memulai pertarungan. Nanako memberitahu mereka bahwa pria yang memiliki banyak senjata itu adalah seorang buronan. Ia bernama Ryuji dan merupakan seorang mantan militer. Sementara wanita yang di sebelahnya bernama Yuta dan merupakan seorang ilmuwan buronan. Sementara wanita yang di sebelahnya bernama Yuta dan merupakan seorang ilmuwan. Ia juga adalah seorang buronan yang sangat dicari oleh pihak kepolisian. Sedangkan anak yang memiliki topeng itu, ia sama sekali tidak bisa menebaknya siapa. Nanako berpikir kalau kelompoknya ini adalah orang-orang yang ragu untuk menghabisi seseorang. Sementara kelompok dari Metropoliman adalah orang-orang yang telah siap menghabisi seseorang. Saki lalu menanyakan kepada Hajime apakah ia bisa memintanya untuk menghabisi seseorang. Dengan tegas, Hajime mengatakan kalau ia akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Saki. Yang mana hal itu akhirnya membuat Saki meminta untuk menghabisi Metropoliman. Sebelum mulai bertarung, Nanako meminta agar mereka harus menembakkan panah merahnya. Ia ingin mereka harus saling menembak agar bisa bertarung dengan baik. Setelah menembakkan panah merah itu, kini hanya Metropoliman saja yang bisa menghabisi mereka dengan panah putihnya. Lalu, Ryuji yang sudah tidak tahan untuk menghabisi mereka, akhirnya maju menyerang. Namun dengan cepat Hajime menghentikannya dan mencoba melawannya. Hajime pun terus saja menghindari senjata yang ditembakkan kepadanya. Menurut Rapel, senjata manusia itu tidak akan bisa mengenai seorang kandidat. Yang bisa menghentikan orang-orang yang memiliki panah dan sayap hanyalah panah dan sayap juga. Takeshi dan Saki yang melihat ada kesempatan kini maju menghentikan pergerakan dari Ryuji dengan sayap mereka berdua. Dengan begitu, Hajime akhirnya maju memotong tangannya. Hajime lalu memberitahu Ryuji jika pergi sekarang ke dokter, tangannya itu masih akan bisa tersambung. Ryuji pun akhirnya meninggalkan pertarungan dan bergegas pergi.
Kini giliran Yuta yang akan melawan mereka dan ia telah menyiapkan sebuah virus yang sangat mematikan. Ia memperlihatkan virusnya itu dengan memberikannya kepada tikus yang dengan cepat langsung tewas. Yuta pun mengatakan ia akan melepaskan virus itu sehingga jutaan orang akan tewas. Mereka juga tak bisa menghabisinya karena jika mereka melakukannya, maka tombol yang ada di jantungnya akan melepaskan virus itu. Jika mereka ingin agar ia tidak melepaskannya, maka mereka harus bersedia disuntikan virus buatannya itu. Metro Poliman pun menunjuk Takeshi sebagai orang pertama yang akan disuntikan. Takeshi akhirnya maju mendekati Yuta untuk menerima virus itu. Nanako dan Saki berusaha menghentikannya tapi mereka dilarang oleh Yuta. Karena jika mereka juga mendekat, maka ia akan mengeluarkan virusnya. Ia pun juga menyuruh agar Nanako dan Hajime harus melepaskan senjata itu. Nanako semakin bingung harus berbuat apa, sebab mereka juga tak bisa membiarkan wanita itu mati dan membiarkannya menekan tombolnya. Hingga ketika Yuta akan menyuntikkan virus itu kepada Takeshi, dengan cepat Takeshi mengeluarkan sayapnya dan menghentikan virus yang dilepaskan oleh Yuta, yang mana ia menghancurkan virus itu dengan menggunakan panah putihnya. Nanako kemudian memberitahu Takeshi untuk bergegas menghabisi Yuta dengan panah putihnya. Akan tetapi Takeshi kembali lagi tak bisa menghabisi seseorang. Ia hanya terdiam dan tak bisa melakukan apa-apa padahal ia sudah menangkap Yuta. Hajime pun mempertanyakan mengapa Takeshi tidak bisa melakukannya. Saki mengatakan kalau Takeshi sekarang sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Namun setelah Takeshi memikirkannya, ia ternyata tetap juga tak bisa melakukannya. Sementara itu Nanako yang sudah tidak kuat dengan kondisinya kini harus terkapar. Akan tetapi Nanako tidak marah begitu saja dan mengambil senjata yang ada di dekatnya. Melihat hal itu, Metro Poliman akhirnya bersiap juga menembak Takeshi dengan panah putihnya. Takeshi pun lalu mengeluarkan kembali panah putihnya untuk menangkis serangannya. Tiba-tiba Yuta melomparkan sisa virusnya yang masih ia simpan. Saki yang tidak bisa membiarkan Takeshi mati begitu saja akhirnya datang melindunginya. Takeshi lalu berusaha menangkis panah putih dari Metro Poliman. Namun ia kini tidak sempat lagi untuk menghindari virus dari Yuta. Sehingga Hajime yang melihat Saki dalam bahaya akhirnya maju menghentikan virus itu. Akan tetapi salah satu virusnya sudah tidak bisa ia hentikan sehingga ia pun harus mengorbankan dirinya sendiri. Di saat-saat terakhirnya, Hajime pun melemparkan pedangnya itu kepada Yuta dan berhasil menghabisinya. Sementara Hajime yang telah terkena virus itu juga kini harus tewas. Barta yang datang mengambil jiwa dari Hajime kemudian memberikan sayap dan panahnya itu kepada Saki. Lalu Metro Poliman mengatakan kalau kematian Hajime itu dikarenakan oleh Takeshi, sebab Takeshi tidak menghabisi Yuta ketika ada kesempatan. Namun Nanako mengatakan bahwa itu bukanlah kesalahan dari Takeshi atau kesalahan dari siapapun, melainkan itu hanyalah kesalahan dari Metro Poliman yang ingin menghabisi para kandidat. Padahal mereka bisa saja memilih seorang dewa tanpa harus saling menghabisi. Tiba-tiba Nanako pun merasa kesakitan dan tak bisa bergerak lagi karena penyakitnya. Melihat hal itu, Metro Poliman kemudian bergegas menembak panah putihnya. Takeshi pun kemudian segera menyelamatkan Nanako dan mencoba membawanya ke rumah sakit. Namun ketika Nanako akan dibawa, ia lalu meminta untuk tidak membawanya terlebih dahulu karena ia ingin melihat Takeshi menghabisi Metro Poliman. Takeshi yang sedang terkena panah merahnya akhirnya menuruti permintaan dari Nanako. Saki pun datang mengambil Nanako dan menurunkannya terlebih dahulu. Namun Metro Poliman mengatakan kalau Nanako sangatlah kejam memaksa Takeshi yang tidak suka bertarung tapi harus melawan anak kecil. Karena kali ini mereka akan melawan orang terakhirnya yaitu anak kecil di belakangnya. Akan tetapi tiba-tiba saja anak kecil itu mengatakan kalau ia tidak akan melakukannya, sebab ia pasti nantinya akan tewas seperti yang lainnya dan akan diabaikan. Untuk itu ia kini memutuskan meninggalkan Metro Poliman. Lalu Takeshi mengatakan bahwa Metro Poliman kini tidak akan bisa melarikan diri lagi karena ia sudah bertekad akan menembak Metro Poliman. Akan tetapi ia tidak akan menembaknya dengan panah putihnya, melainkan hanya dengan panah merahnya. Dengan begitu, ia akan membuat Metro Poliman mengakui kesalahannya dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian sehingga ia akan dihukum
serta diadili sesuai dengan perbuatannya. わかった。お前の殺した後はそのスーツももらう。